Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan. Halo sahabat-sahabat, seperti dari cuplikan video sebelum ini, maka kita pahami ada berbagai macam pekerjaan. Ada yang tenaganya besar, gajinya kecil. Ada yang tenaganya kecil, gajinya besar. Berbagai macam profesi itu merupakan suatu jenis pekerjaan. Nah, kita akan membahas apa itu sebenarnya bekerja itu apa sih? Terus standarnya apa orang bekerja? Kadang-kadang tenaganya besar tapi gajinya kecil. Ada pekerja yang gajinya kecil tapi tenaganya kecil tapi gajinya besar. Nah, dari situ kita akan bahas apa sih pekerja itu ada. Jadi bekerja itu adalah aktivitas menukar jasa dengan harta. Jadi aktivitas memberikan jasa, menukar jasa dengan harta. Itu namanya bekerja. Jadi orang bekerja hakikatnya itu menukarkan jasa dia untuk mendapatkan harta. Dan bekerja itu mendapatkan, istilahnya kan jual beli jasa dengan harta. Kalau kata lain namanya jual beli jasa dengan harta. Makanya yang disebut kerja itu merupakan sebab-sebab pemilikan harta. Nah, sebab-sebab pemilikan harta. Nah, mengapa dikatakan sebab pemilikan harta? Karena hakikatnya hakikat pemilik harta itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Kita lihat. Jadi, kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 38 Allah sampaikan, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Jadi berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Jadi ayat ini memberikan, berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah dianugerahkan kepada kamu. Maka dalam hal ini sahabat-sahabat semua, bahwa harta itu ada namanya harta untuk kehidupan kita, itu ada namanya harta yang halal dan harta yang haram. Hakikatnya harta itu semuanya suci, semuanya halal. Tapi haram dan halal itu terkait dengan pekerjaan. Karena dalam Islam ada pekerjaan, aktivitas mendapatkan harta tadi, memperoleh harta tadi dengan cara yang haram, dan aktivitas dengan cara yang halal. Nah, aktivitas ini yang kemudian yang harus kita pahami. Nah, aktivitasnya apa? Yang disebut aktivitas yang halal atau mana istilahnya pekerjaan yang halal adalah pekerjaan-pekerjaan yang di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mencuri. Mencuri itu aktivitas pekerjaan yang dilarang oleh Islam. Sehingga ketika harta yang didapatkan itu hakikatnya hartanya haram. Karena apa? Haramnya itu bukan karena hartanya itu jenis hartanya haram, tapi aktivitasnya mengharamkan sehingga harta itu jadi haram. Nah, ketika itu harta haram, maka harta itu tidak berkah ketika dimakai, bahkan kemudian dia akan berdosa. Aktivitasnya berdosa, hartanya tidak berkah. Dan sementara yang disebut pekerjaan yang halal dan pekerjaan adalah pekerjaan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasilnya jadi hasil sesuatu yang halal dan dinikmati itu jadi berkah. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat semua, dari uraian tadi bisa kita pahami bahwa harta yang haram itu karena pekerjaannya itu ada sesuatu yang dilarang. Harta yang halal dan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dinilai dalam suatu pekerjaan, sahabat-sahabat? Ada pekerjaan yang tenaganya besar, kemudian ternyata hasilnya kecil. Ada pekerjaan tenaganya kecil, tapi hasilnya besar.
sahabat-sahabat semua, dalam suatu pekerjaan yang dihargai itu adalah jasanya. Jasa seorang yang punya harta kemudian menyewa tenaga, itu jasa itu akan dihargai dengan apa? Sesuai dengan akad kesepakatan. Jadi jumlah harta yang kita dapatkan itu sesuai dengan akad, bukan sesuai dengan jumlah tenaga yang dicurahkan, tapi sesuai dengan akadnya. Nah, akad itu akan dinilai besar manakala itu bermanfaat bagi seorang yang menyewa pekerjaan tadi. Contoh, seorang tukang gali sumur itu akan menawarkan jasanya untuk menggali sumur kepada seseorang. Dan seorang tadi, jasa apa yang dihargai? Jasa menggali sumurnya. Nah, berapa harganya? Sesuai dengan akad kesepakatan. Sehingga ada dua pekerjaan yang kadang-kadang sama, dengan imbalan nilainya berbeda, bayarannya berbeda karena sesuai dengan akad kesepakatan. Sehingga seorang insinyur, seorang yang sekolahnya tinggi itu akan dihargai karena jasanya. Nah, berapa jasanya? Sesuai dengan akad kesepakatan. Oleh karena itu sahabat-sahabat semua, ketika kita bekerja maka akadnya itu harus jelas, sehingga nanti ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan rezeki itu akan jelas bahwa itu rezeki itu sesuai dengan kesepakatan kita. Sehingga di belakang tidak akan ada istilahnya kemudian penyesalan. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita pahami bahwa bekerja itu sesuai dengan akad kita. Dan akad itu apa? Jenis pekerjaannya apa? Waktunya berapa? Kemudian dengan nilai berapa? Dihargai sesuai dengan jamnya atau sesuai dengan jumlahnya. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat semua, ketika kita bekerja, mari kita pastikan akad kita. Sehingga ketika kita mendapatkan upah dari itu sesuai dengan akad kita, dan pekerjaan juga sesuai dengan akad kita. Nah, kedepannya video-video akan saya gambarkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan dengan tenaga yang luar biasa ternyata hasilnya juga sedikit karena apa? Kesepakatan atau istilahnya akad. Dari situlah sahabat-sahabat semua, mari kita ketika bekerja harus jelas akadnya. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah hasil dari pekerjaan tadi sesuai dengan akad kita, tidak ada penyesalan maupun tidak ada istilahnya perbedaan ketika kita menerima upah. Demikianlah, semoga video ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa ketika kita bekerja harus jelas akadnya. Dengan akad itulah kemudian kita akan menjadi senang, kita akan antara pekerja dan yang memberi pekerjaan itu akan menjadi senang dan juga akan menjadi bahagia dan sesuai dengan jumlah hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Demikianlah sahabat-sahabat, saya ingatkan sebelum jangan lupa untuk subscribe dulu, dan kalau perlu ketika ini bermanfaat bagi Anda bisa di like kemudian di share kepada sahabat-sahabat yang lain agar ketika bekerja itu harus memperjelas akadnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.